Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kegiatan yang ada di masjid kita ini, perlu kami ingatkan bahwasanya pada jamaah sekalian yang membawa kendaraan roda 4 atau roda 2 agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nanti jamaah yang akan menyusul sampai bisa mendapatkan tempat parkir yang layak. Dan juga kami ingatkan kepada jamaah sekalian yang masih ada di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam masjid dan mengisi saf yang ada di depan sehingga nantinya tidak mengganggu jamaah yang akan menyusul sampai. Dan juga kami ingatkan kepada anak-anak sekalian agar bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan menghirup udara segar sampai dengan saat ini, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian berdasarkan laporan keuangan dari DKM Masjid Ukis bahwasanya sampai dengan hari ini pengeluaran kita pada minggu yang lalu adalah 3 juta, pemasukan adalah 3.280.000 rupiah dan pengeluaran kita adalah 6.860.000 rupiah, sehingga sampai dengan hari ini saldo kita adalah 22.135.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 3 Oktober 2025. Waktu Jumat kita adalah jam 12:03 waktu Indonesia Barat, dan Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Fikri Afdanul Amri SPD CLQ. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada saudara kami Yoyo. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan yang ada di Masjid Ukis ini sangat banyak, yaitu diantara kegiatan pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan, dan juga pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan pada siang Selasa dan Jumat, dan juga pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar, dan juga pengajian yang dibimbing oleh Ustadz Latif dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran. Semua kegiatan pengajian itu digratiskan, sehingga kami sangat mengharapkan peran serta dari jamaah sekalian agar bisa meramaikan, agar kita semua terhindar dari buta huruf Al-Quran. Dan juga tausiah subuh Jumat terus kita laksanakan, yang dilanjutkan dengan sarapan bersama, dan setelah sholat suruh dilanjutkan dengan pembagian beras kepada kaum mustahik yang ada di lingkungan Masjid Ukis ini.
Dan semoga nantinya capaian kita semakin luas dengan semakin banyaknya sedekah dan infak dari jemaah sekalian. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa tabungan kurban sudah kita sepakati beberapa bulan yang lalu, yaitu Rp2.750.000 yang bisa diangsur 50.000 per Jumat. Kami ingatkan kembali kepada jamaah semuanya bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami harapkan perhatian dari jamaah semuanya agar bisa mendengarkan dengan hikmat apa yang disampaikan oleh khotib dan bisa memetik pelajaran dari semua yang disampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kelak kita nantinya di akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahiman wa rahimakumullah. Kita semua pasti pernah merasakan hati yang gelisah. Kita juga pernah merasakan pikiran yang kacau, perasaan gundah dan sulit mendapatkan ketenangan. Dalam bahasa sederhana, bahasa sehari-harinya kita istilahnya dengan istilah galau. Sebenarnya apa yang menyebabkan hati kita menjadi gelisah? Apa yang menyebabkan pikiran kita menjadi tidak tenang? Yang menyebabkan diri kita menjadi kacau? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab hati menjadi gelisah, seseorang menjadi galau, yang pertama adalah karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, perlu kita fahami bahwasanya hati seorang mukmin tidak akan pernah merasakan ketenangan jika dia masih bergelimang dengan dosa, apalagi dosa-dosa besar. Seperti contohnya syirik, dosa besar yang membuat hati kita menjadi hampa dari cahaya iman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Di antara dosa besar yang lain adalah riba. Allah menggambarkan pelaku riba itu nanti akan dibangkitkan seperti orang gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang masih memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan jin karena gila. Di antara dosa besar yang lain yang menyebabkan hati menjadi galau, menjadi gelisah, yaitu meninggalkan salat. Allah mengancam orang-orang yang lalai dalam salatnya dengan neraka wail, sebagaimana yang difirmankan, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Karena zina itu sesungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian dosa besar yang lain yang dapat menyebabkan hati menjadi gelisah, menjadi galau adalah seringnya kita berbohong. Rasulullah SAW menegaskan dusta akan membawa kepada neraka, sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis, "Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu akan menunjukkan kepada api neraka. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua dosa ini adalah penyebab hati menjadi tidak damai, penyebab hati pikiran menjadi tidak jernih, dan hidup akan terasa sempit. Kemudian penyebab hati yang menjadi galau selain melakukan maksiat, selain melakukan dosa-dosa besar adalah akhlak yang buruk dan sifat negatif yang masih kita pelihara. Selain dari dosa-dosa yang bagaimana kita sebutkan di pertama tadi, akhlak yang buruk juga akan membuat hati seseorang akan menjadi gelisah. Nabi SAW bersabda, beliau sering mengajarkan tentang doa-doa supaya hati menjadi tenang, supaya hati menjadi damai. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, berlindung kepadamu dari rasa malas, sifat pengecut, pikun, dan sifat kikir bakhil. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Kesombongan juga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat merusak hati. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Oleh karena itu orang-orang yang sering sombong, orang-orang yang sering iri, orang-orang yang sering dengki dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu merasa hidupnya dalam kegelisahan, akan selalu merasa hidupnya tidak tenang. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab hati galau yang ketiga adalah tekanan hidup dan lemahnya iman. Hutang, kemudian masalah ekonomi, kemudian tekanan pekerjaan atau bahkan dari keluarga. Itu bisa menjadi sebab seseorang menjadi galau, gelisah. Namun yang paling berat adalah lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka tidak ragu-ragu. Maka ketika kita mengikrarkan bahwasanya diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu dengan apa yang telah ditetapkannya. Jangan pernah ragu dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kita mengetahui beberapa penyebab hati menjadi galau, beberapa penyebab hati kita menjadi gelisah, lantas apa yang dapat kita upayakan untuk mengobati galaunya hati kita? Apa yang dapat kita upayakan untuk mengobati kegelisahan dalam diri kita? Maka obat galau, obat gelisah yang pertama adalah dengan cara menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengobati rasa galau dalam hati dengan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memperbanyak doa. Memperbanyak belajar tentang agama kita agar kita mendapatkan pencerahan. Selain itu, kita juga perlu senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena syukur yang kita lakukan atas nikmat itu akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian obat galau, obat gelisah yang kedua adalah dengan melaksanakan ibadah dan amal saleh. Salah satu obat galau yang paling mujarab adalah dengan memperbanyak ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah di masjid itu akan menenangkan hati kita sekaligus menjauhkan diri kita dari kelalaian. Bahkan salat qiyamul lail yang kita lakukan itu akan membuat hati kita lebih lembut dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain salat, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa-puasa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah seperti contohnya puasa Arafah, puasa Asyura, kemudian puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dan tidak kalah penting dari amal saleh yang lain adalah yaitu kita banyak bersedekah dan membaca Al-Quran. Sedekah akan membersihkan harta sekaligus hati dan pikiran kita. Sementara memperbanyak membaca Al-Quran adalah obat hati yang sejati. Membacanya dengan tadabbur akan menghadirkan ketenangan jiwa karena ia Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian obat hati yang ketiga jamaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhkan diri dari dosa dan akhlak yang buruk. Obat hati yang ketiga atau obat hati yang menyebabkan hati kita menjadi terbebas dari galau dan gelisah adalah dengan menjauhkan diri kita dari dosa dan akhlak-akhlak yang buruk. Maka marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat setiap harinya. Kita bertaubat bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan, tapi hendaknya setiap hari, setiap selesai sholat kita beristighfar, kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati yang kotor oleh dosa akan sulit merasakan ketenangan. Dan hindarilah permusuhan, karena permusuhan itu akan membuat doa-doa kita tertahan. Dan jauhi pula syirik, jauhi riba, jauhi zina dan segala bentuk kezaliman, karena semua itu hanya akan menambahkan kegelisahan, hanya akan menambahkan kegundahan dan juga mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Manfaat zikir itu sangat luar biasa jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah hanya dengan zikir, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Zikir bukan sekedar ucapan lisan yang rutin dikeluarkan oleh mulut kita, tapi juga hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir insyaallah hatinya akan lebih tenang dan jauh dari galau hati, jauh dari kegelisahan, jauh dari gundah gulana. Dengan memperbanyak zikir juga akan melindungi seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melindungi seseorang dari godaan-godaan setan yang buruk, dan akan dilindungi oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin hubbat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr."
Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hati kita galau, jangan biarkan itu berlarut. Obatnya adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Obatnya adalah dengan memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Obatnya adalah dengan memperbanyak zikir, memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan menjauhi dosa-dosa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah materi khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberikan kita hati yang tenang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman yang kuat dan hidup yang penuh kedamaian, hidup yang penuh dengan keberkahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma aslih ahwalal muslimina hukaman wa mahkumin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardahum wa fukka asrana wa asrahum waghfir li mautana wa mautahum wa alif baina qulubihim ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum wa aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم بين taswiyatil sufuf min tamami iqamatis shalah. Terus rapatkan barisannya untuk kesempurnaan salat berjamaah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaqquna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا
Thank you.